Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat pagi semua, selamat datang kembali pada mata kuliah Hidrologi dan Sistem Penyaluran Tambang pada hari ini, yang mana ini adalah pertemuan ke-15. Jadi hari ini kita akan masuk sesi mereview. Jadi mungkin dari pertemuan 1 sampai 7 dan UTS sudah sama Pak Jarod Pratama. Mungkin rekan-rekan mahasiswa lebih banyak membahas terkait hidrogeologi, siklus hidrologi, dan sumber-sumber air tambang. Kemudian dari pertemuan 9 sampai sekarang bersama saya, Lutfi Wahyudi, kita akan review dari awal apa saja yang sudah kita bahas sebagai kisi-kisi untuk kita melanjutkan kepada ujian akhir semester di minggu depan. Oke, yang pertama mungkin teman-teman masih ingat di pertemuan ke-9 saya membahas bagaimana caranya menghitung curah hujan rencana. Nah, dari curah hujan rencana tersebut maka kita akan menggunakan rumus Monodrop untuk menghitung intensitas curah hujan. Di mana dari intensitas curah hujan ini kita tentukan kembali menggunakan sistem informasi geografis dan juga peta topografi. Kita bisa mendapatkan, yaitu mungkin teman-teman masih ingat ya, benar, yaitu daerah tangkapan hujan. Nah, daerah tangkapan hujan ini adalah suatu daerah yang mana dapat mengalirkan air hujan tadi untuk masuk ke dalam lubang bukaan tambang. Yang mana jika air ini tidak kita kendalikan dengan baik, maka akan mengganggu jalannya proses produksi dan bisa-bisa dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti longsoran, selip pada kendaraan, ya. Kemudian adanya batuan yang jatuh karena terbawa air, erosi segala macam, ya. Nah, setelah kita menentukan daerah cakapan hujan tadi, kita bisa menghitung, yaitu adalah namanya debit air limpasan. Nah, debit air limpasan ini akan kita kendalikan, kita masuk ke bab selanjutnya, itu akan kita kendalikan menggunakan saluran terbuka. Di mana untuk menghitung saluran terbuka itu data dan parameter awalnya adalah debit air limpasan. Nah, kita menghitung dimensi saluran terbuka menggunakan rumus Manning, ya. Setelah saluran terbuka tersebut, maka air akan dialirkan dapat menuju sungai langsung jikalau airnya itu tidak membawa limbah dan sesuai baku mutu lingkungan sesuai Permen LH nomor 113. Nah, jika dia masih belum bersih dan belum mencapai baku mutu lingkungan, maka harus ke treatment kembali di kolam pengendapan. Nah, setelah kita dapat mengkaji dan memperhitungkan dimensi saluran terbuka, maka selanjutnya adalah air yang langsung masuk dalam lubang bukaan tambang. Nah, air yang langsung masuk ke dalam lubang bukaan tambang maka akan kita alirkan menuju sumuran tambang. Dimana sumuran tambang ini adalah suatu sumuran atau suatu lubang yang kita sediakan untuk menangani air yang langsung masuk ke dalam lubang bukaan tambang atau pit itu sendiri. Nah, air ini akan kita pompa menuju kolam pengendapan. Nah, untuk memperhitungkan dari sumuran ini kita harus tahu berapa debit air yang langsung masuk ke dalam lubang bukaan tambang tentunya. Dimana kita masih menggunakan rumus rasional, yaitu 0,278 dikali koefisien limpasan, dimana besarannya hanya 0,9 sampai 1 karena itu adalah tanah tandus. Kemudian kita kalikan dengan intensitas curah hujan dengan satuan milimeter per jam, dan kita kalikan dengan luas daerah tangkapan, yang mana luas DTH-nya tersebut adalah pit itu sendiri. Nah, setelah kita dapat memperhitungkan sumuran tambang, teman-teman semua, kita dapat dimensinya berdasarkan rumus tadi. Kemudian kita masuk ke dalam pemilihan dan penggunaan pompa. Nah, untuk dapat memilih pompa yang tepat untuk kita taruh di sumuran untuk memompa air tambang tadi, kita harus mengetahui yang pertama tadi sudah debit air yang langsung masuk tambang dan berapa debit pompanya, karena dia harus seimbang. Misalkan contoh, jikalau air yang masuk ke dalam sumuran tersebut adalah sebesar 150 liter per detik, maka alangkah baiknya pompa tersebut tidak jauh lebih kecil.
minimal 70% sampai 60% ya untuk besaran debit pompanya, misalkan di 100 liter per detik. Untuk apa? Untuk menjaga level tadi, bahwa sumuran tadi yang kita bikin dengan kedalaman yang sudah ditentukan dengan spesifikasi alatnya tadi itu tidak penuh dan tidak terjadi banjir. Nah, air yang tadi kita pompa menggunakan slurry pump. Nah, ada macam-macam nih slurry pump tergantung merek dan dayanya. Yang banyak digunakan untuk Indonesia saat ini ada bermacam, ada pompa Skies, ada pompa Multiflow dan lain-lainnya, ada Seis. Nah, ini adalah pompa-pompa yang sering digunakan. Kemudian dari air yang ada sumuran kita pompa, karena ini mengandung lumpur dan pH-nya juga belum jernih dan masih terdapat padatan, air tersebut kita pompa dan kita alirkan menuju kolam pengendapan. Nah, di yang bab terakhir ini yaitu adalah memperhitungkan berapa dimensi kolam pengendapan. Nah, ini tergantung dari berapa persen padatan dan berapa persen airnya. Nah, jadi untuk kita menghitungnya tersebut kita harus tahu berapa persen padatannya, sehingga kita dapat menentukan metode yang mau menggunakan metode Newton atau metode Stokes untuk menghitung dimensinya. Oke, teman-teman semua. Nah, air yang masuk ke dalam tambang itu harus kita treatment, harus sesuai dengan Permen LH nomor 113, di mana baku mutunya itu dapat sesuai sehingga dapat kita alirkan air tersebut menuju badan perairan kembali. Jadi air yang tambang ini teman-teman nggak boleh kita sembarang buang karena memang masih tidak baku mutunya itu belum sampai pada peraturan yang ada. Nah, mungkin itu review kita kali ini. Nah, habis ini saya ada quiz yaitu di Kahoot ya. Nanti teman-teman buka di www.kahoot.it. Sudah saya kirimkan di link deskripsinya, dan nanti akan saya kirim juga kisi-kisinya kepada rekan-rekan mahasiswa semua dalam bentuk PDF di e-learning teman-teman semua. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak waktunya dan kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, jaga kesehatan selalu.